Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita sekalian. Pada minggu ini, sekalipun kita beribadah di rumah bersama keluarga, tapi mari kita bersemangat untuk berbakti kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan menaikkan pujian nyanyian rohani metodis nomor 72 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat diberikan kesehatan, diberikan kehidupan yang baik. Kami bersyukur pada saat ini juga sekalipun kami beribadah di rumah bersama keluarga kami masing-masing, Tuhan menaruhkan hati, semangat, ketaatan dan kesetiaan bagi kami untuk datang di hari ini. Tuhan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami kekuatan karena kami tahu firman-Mu menuntun hidup kami, memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan yang sulit ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat 16. Namun pada saat ini saya hanya membacakan ayat ketiga saja. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca ayat-ayat yang lain sendiri secara pribadi. Saya akan membacakan Yosua pasal 23 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita adalah sebuah perjuangan. Sepanjang hidup kita ini banyak hal yang perlu kita perjuangkan. Mungkin pada saat ini banyak di antara kita yang sedang sakit. Kita perlu berjuang untuk sembuh. Anak-anak kita saat ini sedang sekolah, mengikuti studi sekalipun dari rumah, tapi mereka berjuang untuk mampu mengikuti pelajaran demi pelajaran lewat daring. Pemuda-pemudi berjuang untuk menggapai cita-cita. Suami istri berjuang untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Saudara-saudara kita bekerja, baik itu di kantor maupun di pasar, berjuang untuk mendapatkan sesuatu nasib. Kita berjuang untuk tetap setia dan taat di dalam iman kita kepada Tuhan. Berjuang. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Demikian juga ketika
Yosua di usianya yang sudah sangat lanjut, dia memperingatkan ini kepada bangsa Israel untuk berjuang di dalam iman mereka kepada Tuhan Allah. Ia memberi kesimpulan atas segala pengalaman iman bangsa Israel yang dimana Tuhan Allah senantiasa menyertai, memimpin mereka di dalam setiap perjuangan-perjuangan mereka. Sebabnya di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Kata berperang yang dipakai di dalam ayat ini adalah kata Ibrani disebut lakam. Lakam secara harafiah artinya adalah bergulat, berjuang, berperang. Jadi sesungguhnya Tuhan Allah lah yang berjuang bagi bangsa Israel. Dalam peperangan itu memang bangsa Israel yang memegang senjata. Tetapi itu bukan perjuangan mereka sendiri, karena Allah ada memberikan kekuatan dan juga kemenangan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhanlah yang memberi kemenangan dan kekuatan bagi bangsa itu. Yosua mengingatkan hal ini kepada bangsa Israel, supaya mereka tetap berpegang kepada Tuhan setiap saat. Ada dua hal yang dikatakan oleh Yosua di masa-masa akhirnya. Yosua memberikan motivasi kepada bangsa itu agar mereka senantiasa memperoleh pertolongan dan pertolongan dari Allah. Yang mengatakan, jika mereka ingin mendapatkan keberhasilan, kemenangan, terus-menerus, mereka harus juga terus-menerus memegang janji Allah di dalam hidup mereka. Harus terus-menerus memegang janji Allah. Dan jika mereka tidak memegang janji Allah, maka dikatakan mereka akan memperoleh kesusahan demi kesusahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, taat berarti berkat dan murtad berarti hal yang buruk akan terjadi di dalam hidup kita. Yosua memberikan motivasi. Yang pertama adalah mereka harus mentaati firman Allah setiap saat. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah yang diingatkan oleh Yosua kepada mereka. Dan Yosua tahu melalui Allah bangsa ini punya potensi untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bangsa ini punya potensi untuk tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yosua mendorong mereka untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat menyenangkan bagi hidup mereka. Ketika mereka berjalan di dalam firman Tuhan dan mentaatinya, mereka mengasihi Allah dalam kehidupan mereka. Itulah yang diajarkan hukum Taurat Musa di dalam Ulangan pasal 6 dan ayat 6 dikatakan, mereka harus berulang-ulang mengajarkannya kepada anak dan seluruh keturunan mereka, supaya mereka dapat mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah suara Tuhan. Firman Tuhan ini di mana kita pada waktu kita mempelajarinya, kita mempelajari sejarah tentang Tuhan, kita mempelajari bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita dalam kehidupan kita. Tuhan membebaskan kita, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tuhan juga membebaskan kita, umatnya, dari perbudakan dosa melalui Yesus Kristus.
Lewat firman Tuhan kita tahu bagaimana kita ini adalah makhluk yang sangat mulia dari ciptaan yang lain. Kita diciptakan oleh Tuhan Allah dengan sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan juga kita tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang harus dipegang oleh bangsa Israel dan harus diturunkan kepada anak-anak cucu mereka. Dan pada masa Yosua memimpin bangsa itu, seluruh rakyat itu memang taat dan mengajarkan firman Tuhan ini kepada anak cucu mereka, sehingga mereka sangat taat dan setia kepada Allah. Mereka berbakti kepada Allah, mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Allah, mereka beribadah selalu kepada Tuhan Allah. Tetapi kita tahu ketika Yosua sudah mati, ketaatan itu tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Tidak bertahan lama. Mengapa demikian? Pada saat Yosua memimpin, seluruh orang-orang dewasa mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Yosua kepada bangsa itu. Tapi setelah Yosua telah mati, firman Tuhan ini sudah tidak lagi diajarkan kepada generasi bangsa Israel. Sehingga ketaatan dan kesetiaan itu tidak bertahan lama. Apa yang terjadi dengan keturunan dan generasi setelah Yosua? Mereka mengalami kemerosotan rohani. Anak cucu Yosua mulai menyimpang dari hukum Musa, dari hukum Allah. Mereka tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Allah. Mereka melakukan perzinahan rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang sebenarnya ditakutkan oleh Yosua, sehingga ia menasihati dan memotivasi bangsa itu pada waktu ia masih ada bersama-sama bangsa itu. Pada zaman ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak sekali tantangan bagi kita, orang tua maupun generasi-generasi muda, di mana kita melihat banyak sekali cobaan, banyak sekali kita melihat kita lebih mementingkan yang lain daripada mementingkan Tuhan. Lagi pada saat ini, di masa-masa sulit ini, di mana kita lebih banyak menggunakan teknologi, menggunakan digital sebagai alat bantu kita dalam kehidupan ini, dalam kita berbisnis, dalam kita belajar, dalam kita berkomunikasi. Sangat-sangat menjadi tantangan bagi kita untuk tidak lagi mencintai Tuhan dan lebih mencintai hidup kita sendiri, lebih mencintai kesibukan kita sendiri. Bagaimana iman kita bisa dipelihara jika kita tidak mencintai firman Tuhan? Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dan Yosua memotivasi bangsa itu dan juga sampai kepada kita pada saat ini. Kita harus mengingat betapa besar perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, umat manusia ini. Betapa dia mengasihi kita, mengasihi bangsa Israel, mengasihi kita pada saat ini. Kita ada pada saat ini, kita ada sekarang ini, itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi mari kita harus bergantung kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Karena Tuhanlah hidup kita ada pada saat ini. Mari kita bertekun dan mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, Yosua memotivasi untuk tidak serupa dengan lingkungan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu di daerah Kanaan itu banyak sekali bangsa-bangsa yang menyembah Baal. Banyak sekali
Bangsa-bangsa lain itu tinggal di antara bangsa Israel pada saat itu. Bisa saja mereka terpengaruh iman mereka pada penyembahan-penyembahan bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Tidak lagi mereka menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada Baal. Dengan mengasihi Allah, bangsa Israel bisa tetap teguh di dalam iman mereka. Mereka bisa memisahkan diri dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mereka harus hidup berbeda dengan dunia di sekitar mereka. Kita juga terpanggil untuk mengasihi Tuhan Allah lebih dari segala sesuatu, agar kita termotivasi untuk mentaati firman-Nya setiap saat, menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Pak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Allah jika kita mengasihi firman-Nya. Jika kita menyenangi firman-Nya, pasti kita memiliki batas-batas antara orang dunia dan orang yang terpanggil di dalam Kristus. Dengan mengasihi Tuhan, kita akan dimotivasi untuk berani tampil beda dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, motivasi itulah yang diberikan oleh Yosua supaya bangsa ini senantiasa menerima pertolongan dan pertolongan Tuhan terus menerus. Jika mereka tidak mengasihi Tuhan Allah, maka hidup mereka akan binasa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam zaman ini, situasi yang sulit ini, di mana kita sedang menghadapi corona gelombang kedua yang cukup dahsyat. Kita tahu berita yang sangat menakutkan selalu, di mana orang terkena virus yang varian baru ini cepat mematikan. Banyak orang mengalami ketakutan kegusaran, banyak orang mengalami stres, banyak orang mengalami depresi. Akan mereka mengatakan, di mana pertolongan Tuhan? Orang Kristen pada saat ini ketika mengalami dan terkena virus ini, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka bertanya, di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Mereka lupa bahwa Allah yang Maha Kuasa itu berdaulat di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam dunia ini. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang lain. Sebabnya mari kita ingat akan kasih kebesaran Tuhan, mukjizat Tuhan dalam hidup kita ini setiap saat. Mari kita tetap terus berjuang untuk memperoleh pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang tergoda saat ini untuk melakukan dosa karena mereka lebih mementingkan kebutuhan mereka sendiri dibanding kebutuhan orang lain. Banyak orang melakukan kecurangan, ketidakadilan ya, karena mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, untuk orang-orang seperti itu Tuhan tidak berkenan, dan Tuhan akan memusnahkan, membinasakan setiap orang yang tidak setia dan taat kepada. Sama seperti apa yang dialami oleh Paulus di dalam masa-masa sulitnya. Ia katakan pertolongan Tuhan dan janji Allah juga berlaku bagi saya. Aku bisa hidup karena pertolongan Tuhan. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Paulus. Disampaikannya di hadapan peradilan Raja Agripa, gubernur Romawi pada saat itu. Paulus ditangkap oleh kaum Yahudi di Bait Allah dengan tuduhan bahwa ia sudah menghasut kaum Yahudi dan menyelewengkan ajaran hukum Musa. Pemberitaan yang menyelewengkan ajaran hukum Musa inilah yang dituduhkan kepada Paulus. Tapi dalam pembelaannya, Paulus pada waktu diperhadapkan dengan Raja Agripa itu, pemberitaan Paulus tidak pernah menyimpang dari hukum Musa.
Bahkan ia berargumentasi, ia memberitakan Kristus, dan ia bersaksi tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa di saat-saat yang sangat sulit yang dihadapi oleh Paulus, dia sempat menyaksikan kebesaran dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Dia sempat memberitakan tentang Kristus dalam pembelaannya kepada semua orang yang berhadapan dengan dia pada saat itu. Kesempatan bagi dia untuk menyaksikan Kristus dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan Paulus, bahwa aku bisa hidup karena pertolongan Tuhan hingga sampai pada saat ini. Demikian juga kita seharusnya kita katakan, aku bisa hidup oleh karena pertolongan Tuhan hingga sampai pada saat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Jadi marilah kita memiliki motivasi setiap saat supaya kita mendapatkan pertolongan demi pertolongan Tuhan terus menerus, yaitu kita tetap taat dan setia dengan firman Tuhan, dan kita harus menunjukkan kesaksian hidup kita pada semua orang, kapan saja dan di mana saja. Kita harus berbeda sebagai orang-orang yang terpanggil dalam Kristus. Kita menunjukkan keteladanan Kristus dan kasih Kristus kepada semua orang. Syukurilah penyertaan Tuhan dan katakan, aku ada saat ini, semua karena kasih karunia-Mu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu menguatkan kami kembali dan mengingatkan kami akan kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Harusnya kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hidup ini. Kami tidak perlu serakah atau tidak adil kepada sesama kami, karena kami tahu Tuhan yang memiliki rencana dan rancangan Tuhan yang indah senantiasa dalam hidup kami ini. Biarlah apapun yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang terjadi yang kami alami pada saat ini, kami tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berjuang menolong kami menghadapi segala musuh-musuh kami, menghadapi segala tantangan, pencobaan, pergumulan dalam hidup ini. Tuhanlah kekuatan kami yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa memberikan pertumbuhan dan pertolongan untuk kami tetap bertumbuh di dalam iman kami. Amin. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir, bukan karena kekuatan. Bukan dengan kekuatan
mendengarkan doksologi dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai siang hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.